Kenapa bro? Gue liatin kok murung gitu. Ini bro, jualan gue tuh kagak laku-laku, omset gue ini menurun. Emang lu jualan apaan? Gue jualan makanan. Gak laku? Iya. Kok bisa? Gue tahu bro, kenapa dagangan lu gak laku. Tapi kok lu tiba-tiba jualan ya? Nah itu, gue sih liatnya yang lagi happening di sekitar rumah gue itu jualan makanan bro. Terus makanan yang gue jual ini tuh lagi ngehit di tempat gue. Jadi gue pikir sih bakalan rame karena ini kan lagi tren-trennya makanan yang gue jual gitu. Wah, kurang tepat kalau kayak gitu. Nah seharusnya gimana ya bro? Kayak gini nih. Oke, Value Proposition Canvas adalah satu alat untuk memahami bagaimana produk atau layanan yang kita buat itu bersambung dengan keinginan, harapan dari pembeli atau pengguna. Nah, bisa dilihat di sini dalam Value Proposition Canvas itu terbagi menjadi dua bagian. Yang di sebelah kiri ada yang berbentuk kotak seperti ini, dan yang sebelah kanan ada yang berbentuk bulat. Yang dimana berbentuk bulat ini terbagi menjadi tiga bagian besar. Dari customer profile itu terbagi menjadi tiga bagian dapat kita lihat di sini. Ada yang namanya customer jobs, ada pains, dan ada gains. Nah, sekarang kita coba mulai dulu dari penjelasan mengenai customer jobs. Apa sih customer jobs itu? Isinya bisa berupa tugas atau juga bisa yang mereka kerjakan. Kemudian juga masalah yang mereka pecahkan atau mereka hadapi, dan kemudian kita juga bisa mengkategorikan customer jobs ini menjadi beberapa bagian seperti functional jobs, kemudian social jobs, emotional jobs, dan basic need jobs. Oke, kemudian kita akan ke yang kedua yaitu pain ya. Oke, kalau pain ini kita akan mendeskripsikan emosi negatif yang dirasakan oleh pengguna. Nah, hal-hal yang berhubungan dengan situasi yang tidak diinginkan, juga situasi yang tidak diinginkan dan resiko yang dialami customer sebelumnya. Kita ke yang ketiga yaitu gains. Gains itu adalah mendeskripsikan keuntungan apa sih yang customer dapatkan, termasuk keuntungan secara fungsional, emosional, emosi positif, dan hal-hal lain seperti hemat biaya dan hemat waktu. Oke, bisa dilihat di sini untuk value proposition itu terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama ada yang namanya gain creators, pain relievers, dan satu lagi adalah product and services. Untuk pain relievers itu lebih ke arah ini berhubungan erat dengan namanya pain yang dirasakan oleh customer. Nah, jadi gunanya pain relievers ini itu adalah untuk mengurangi pain yang dirasakan oleh si customer, seperti kita ibaratkan sebagai painkiller. Ya, painkiller itu untuk meredakan rasa sakit. Nah, ini juga sama, kita membuat ini supaya customer itu berkurang apa yang dirasakan pain-nya itu. Selanjutnya itu adalah tentang gain creators ya. Gain creators ini berhubungan erat dengan si gains dari si customer profile. Gunanya untuk apa? Untuk memanajemen emosi positif dari si customer. Lebih gampangnya seperti menjaga customer itu tetap bahagia. Ya, seperti itu. Kalau kita coba analogikan, mungkin kita bisa menganalogikan seperti vitamin. Yang dimana vitamin itu gunanya untuk menjaga kesehatan dari kita. Ini juga sama. Ini untuk menjaga supaya customer tetap merasakan kepuasan terhadap produk dan service yang kita gunakan. Selanjutnya, untuk product and services itu merupakan gabungan antara gain creators dan pain relievers. Yang dimana ini dapat membantu untuk membantu customer untuk merasakan hal-hal yang berhubungan dengan fungsional, emosional, sosial, atau dapat membantu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Dan yang selanjutnya itu adalah garis panahnya. Nah, bagaimana supaya kita tahu ini berhubungan atau tidak? Itu kita melihat ada garis panah yang menghubungkan seperti ini. Gunanya untuk menyambungkan. Jadi kalau misalnya ternyata setelah dilakukan pembuatan customer profile dan dilakukan pembuatan value proposition, kalau ternyata nyambung, itu artinya value proposition canvas yang dibuat sudah benar atau baik. Nah, begitu bro caranya. Oh iya, oh berarti itu gua kalau mau jualan tuh nggak sembarangan ya bro ya? Nggak harus ada tahap risetnya juga gitu ya? Betul. Kalau lo masih bingung, nggak mau ribet bikin kayak tadi, tenang. Lo bisa ikut pelayanannya UX Indonesia. Di sana, lo bakalan lebih gampang bikin value proposition. Karena mentornya udah expert banget lah dalam hal riset. Itu gimana bro cara gua kalau pengen ikut? Iya, benar, gimana tuh cara ikutnya? Gimana cara ikutnya? Gampang banget. Lo bisa kunjungi websitenya di uxindo.com atau juga bisa kunjungi di sosial medianya di UX Indonesia. Ya
Udah bro, lu ikut itu aja biar dagangan lu laku. Oke bro, yuk kita daftar sekarang aja. Oke yuk. oke, langsung aja daftar. Mantap.